Pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia merupakan program yang dilaksanakan oleh BKKBN. Selain untuk mendorong lansia menjadi lansia tangguh, ada juga lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang, yaitu lansia yang sakit dan tidak dapat merawat dirinya sendiri. Oleh karena itu, kami mempersembahkan video tutorial pendampingan perawatan jangka panjang lansia bagi kader dan keluarga yang memiliki lansia. Mohon kiranya para pendamping betul-betul memperhatikan setiap tahapan pelaksanaan. Selamat menyaksikan. Pendampingan jangka panjang bagi lansia adalah proses pemberian bantuan dan dukungan jangka panjang kepada lansia yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, baik sebagian maupun total, karena mempunyai keterbatasan dalam aspek fisik dan atau mental, yang diberikan oleh pendamping informal maupun profesional. Video tutorial perawatan jangka panjang bagi lansia dalam keluarga digunakan sebagai acuan bagi anggota kelompok bina keluarga lansia atau BKL dalam melakukan pendampingan pada lansia yang sudah tidak dapat merawat dirinya sendiri. Lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang adalah mereka yang mengalami ketergantungan sedang dan berat. Berdasarkan pengukuran Activity of Daily Living disingkat ADL dengan menggunakan indeks Bartel. Juga lansia yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara instrumental atau Instrumental Activity of Daily Living. Lansia yang juga mengalami berbagai penyakit berat termasuk stroke, demensia, depresi berat, penyakit jiwa, pasca jatuh, terutama yang mengalami penyakit 2 atau lebih, atau pasien geriatri. Melakukan pencegahan bagi lansia yang berindikasi untuk mendapatkan perawatan jangka panjang adalah dengan cara 1. Melakukan kontrol kesehatan secara rutin. Keluarga sebaiknya melakukan kontrol kesehatan bagi lansia minimal 1 bulan sekali, baik ke posyandu lansia maupun ke puskesmas terdekat. 2. Memenuhi kehidupan rohani. 3. Pemenuhan nutrisi pada lansia. 4. Tidur yang cukup dan nyenyak. 5. Melakukan senam otak. 6. Menjaga kebersihan badan termasuk gigi dan mulut. 7. Melakukan rehabilitasi bagi lansia yang membutuhkan rehabilitasi. 8. Bersosialisasi dengan masyarakat termasuk lansia lainnya. 9. Melakukan kegiatan sesuai minat dan hobi termasuk kesenian. 10. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan budaya tempat lansia tinggal. Pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan program perawatan jangka panjang bagi lansia dilaksanakan bersamaan dengan pemantauan dan evaluasi program pembinaan ketahanan keluarga lansia yang sudah ada. Dengan mengikuti pedoman monitoring dan evaluasi kelompok BKL. Tujuan komunikasi efektif adalah agar lansia memperoleh kenyamanan dalam berinteraksi dengan keluarga dan orang lain. Kerjasama dalam tim yang berjenjang bertujuan agar lansia memperoleh kenyamanan secara utuh dengan pendekatan holistik dan komprehensif. Dalam menangani lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang, dibutuhkan kerjasama dalam kelompok atau jejaring. Dalam kelompok BKL, perawatan jangka panjang dilakukan secara terintegrasi agar lansia yang rentan mendapatkan penanganan yang menyeluruh atau holistik dan komprehensif.
Perawatan dasar keperawatan lansia bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan activity of daily living dan instrumental activity of daily living. Kemandirian pada lansia adalah kemampuannya untuk melakukan kegiatan pemenuhan kehidupan sehari-hari. Mandiri, yaitu lansia mampu melaksanakan tugas tanpa bantuan orang lain. Tergantung sebagian, yaitu lansia mampu melaksanakan tugas dengan beberapa bagian memerlukan bantuan orang lain. Dan tergantung sepenuhnya, yaitu lansia tidak dapat melakukan tugas tanpa bantuan orang lain. Bantuan terhadap lansia meliputi bantuan untuk pemenuhan hidup sehari-hari, bantuan untuk mengatasi gangguan dan penyakit, bantuan rehabilitasi fungsi akibat gangguan dan penyakit, bantuan untuk mengatasi gangguan penglihatan dan pendengaran (ADL atau Activity Daily Living) yang berfungsi untuk mengukur hal-hal yang mendasar dari kapabilitas fungsional, serta IADL atau Instrumental Activity Daily Living, yaitu sekumpulan aktivitas sehari-hari yang mengarah pada kemampuan lansia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan komunitasnya. Penanggulangan Kegawat Daruratan atau PPGD sederhana bertujuan memberikan pertolongan yang cepat dan tepat serta sederhana apabila lansia mengalami kondisi menanggulangi kegawat daruratan seperti luka lecet, tergores, atau tersayat. Kondisi ini bisa ditangani dengan membasuh luka dengan air bersih lalu menutupnya dengan plester. Syok atau kaget dapat ditangani dengan cara membaringkan dan menempatkan kaki lansia pada posisi yang lebih tinggi daripada kepala, kecuali apabila terdapat luka di kepalanya. Lalu, selimuti tubuhnya agar hangat, berikan minuman gula kepada penderita apabila penderita dalam keadaan benar-benar sadar. Bila lansia tersedak, pendamping bisa segera memberikan pertolongan dengan teknik manuver Heimlich, yaitu tindakan meloloskan makanan atau objek lain dari saluran pernafasan seseorang ketika tersedak. Dengan memberikan tekanan ke perut dan dada, membuat objek terlempar keluar. Caranya, posisikan korban dalam keadaan berdiri, lakukan dorongan pada punggung untuk korban yang benar-benar tersedak sebelum lanjut melakukan manuver Heimlich. Berdiri di belakang korban, lakukan manuver Heimlich dengan cara tarik ke arah dalam dan ke atas. Menekan ke dalam perut korban dengan dorongan ke atas, menggunakan kekuatan yang cukup. Lakukan dorongan ke perut 5 kali dengan cepat. Penata laksanaan pemberian obat bertujuan memberikan pengobatan yang rasional berdasarkan petunjuk petugas kesehatan. Dengan demikian, pendamping dapat mengetahui manfaat dan risiko obat yang diresepkan, mengetahui obat dan penyakit yang diterapi, cara menggunakan obat dengan benar, dan bekerja sama dengan dokter atau farmasis untuk mendapatkan ulasan daftar obat. Pemenuhan nutrisi dan gizi bertujuan untuk memenuhi nutrisi dan gizi seimbang melalui pemberian makanan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kondisi lansia. Kebutuhan gizi pada lansia dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, aktivitas fisik dan pekerjaan, postur tubuh, iklim atau suhu udara, kondisi kesehatan, dan lingkungan. Makanan juga harus memperhatikan gizi yang seimbang. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan masalah yang sering dihadapi lansia yang dapat menimbulkan masalah gizi seperti masalah gigi dan gusi. Pengenalan dan pengelolaan kekerasan pada lansia bertujuan memberikan perlindungan berdasarkan pengelolaan kekerasan pada lansia sesuai dengan jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Secara khusus, pendamping perlu mengidentifikasikan kekerasan fisik dan seksual pada lansia, misalnya memeriksa tanda-tanda kasat mata seperti memar, lebam, lecet, atau luka lainnya. Begitu juga dengan kekerasan emosional. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara menanyakan apakah lansia merasa takut atau terancam. Pendamping juga perlu mengidentifikasi kekerasan finansial pada lansia, antara lain dengan mengamati adanya aktivitas mencurigakan di rekening bank lansia. Bila merasa perlu melaporkan tindak kekerasan, pendamping bisa menghubungi polisi, menjalin komunikasi dengan kerabat lansia, atau layanan hotline yang menangani kekerasan terhadap lansia.
Pengenalan dan pengelolaan demensia bertujuan memberikan kenyamanan kepada lansia yang mengalami demensia. Demensia adalah suatu kondisi medis berupa kemunduran beberapa fungsi mental seperti mengingat, berbicara, berpikir, berperilaku, dan melakukan berbagai pekerjaan. Demensia ditandai dengan gangguan daya ingat, daya pikir, daya orientasi, daya pemahaman, berhitung, kemampuan belajar, berbahasa, kemampuan menilai, kebingungan, dan menurunnya kemampuan untuk mengambil keputusan sehingga terjadinya perubahan sifat dan perilaku seseorang. Jika tidak ditangani, gejala demensia akan menjadi semakin buruk dan mengganggu kegiatan keseharian seseorang. Hal yang perlu diperhatikan pendamping dalam menghadapi penderita demensia adalah bahwa penderita bukan tidak mengerti apa-apa, melainkan penderita sedang melawan rasa cemas, bingung, dan kesepian, sehingga penting untuk pendamping memahami latar belakang penderita. Dengan pemahaman ini, pendamping tidak akan memarahi lansia, berbicara pelan-pelan, juga memperhatikan kebersihan gigi, mulut, dan tubuh lansia. Tujuan pengenalan dan pengelolaan stres pada lansia adalah memberikan kenyamanan dan ketenangan bila mengalami stres. Stres merupakan kondisi ketegangan yang sangat memengaruhi tingkat emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres bisa menimbulkan dampak negatif seperti tekanan darah tinggi, pusing, sedih, sulit berkonsentrasi, tidak bisa tidur seperti biasanya, terlampau sensitif, depresi, dan lainnya. Stres disebabkan oleh hal-hal yang menyebabkan tegang, marah, frustasi, atau tidak bahagia. Stres pada lansia ditunjukkan dengan gejala kognitif, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Bagaimana menangani stres pada lansia? Beberapa tindakan dapat dilakukan, di antaranya berinteraksi dengan keluarga, berolahraga, minum air putih, mengembangkan hobi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan pengenalan gangguan gigi dan mulut adalah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yang optimal sesuai kondisinya. Dampak negatif dari kesehatan gigi dan mulut yang buruk terhadap kualitas hidup lansia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting. Permasalahan gigi dan mulut yang sering terjadi pada lansia adalah nyeri gigi atau sakit gigi, ompong atau tidak bergigi, penyakit gusi, mulut kering, sariawan, dan kanker mulut. Oleh karena itu, pendamping harus melakukan perawatan gigi lansia baik melalui makanan, minuman, menjaga kebersihan rongga mulut, latihan senam mulut, serta melibatkan anggota keluarga, dokter, dan dokter gigi. Rekreasi, kegiatan rohani, dan olahraga bertujuan memberikan kebugaran jasmani dan rohani melalui rekreasi, kegiatan rohani, dan olahraga yang aman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan olahraga dan rekreasi berkaitan terutama dengan menurunnya kepadatan tulang pada lansia adalah menghindari beban berat, tidak melakukan latihan otot, menghindari olahraga yang melibatkan tulang punggung, dan melihatkan unsur permainan yang menggembirakan. Oleh karena itu, olahraga yang cocok untuk lansia adalah jalan kaki, senam, bersepeda, jogging, dan berkebun. Tujuan pelayanan paliatif sampai kematian adalah untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada lansia bila sudah dalam kondisi paliatif sampai akhir hayatnya. Perawatan paliatif adalah perawatan medis khusus untuk orang dengan penyakit fatal yang tidak memiliki obat yang jelas atau bahkan sudah divonis mengidap penyakit yang mematikan. Untuk membantu mengatasi kecemasan lansia, pendamping dapat memberikan perawatan yang terdiri dari konseling, visualisasi, terapi kognitif, terapi obat, dan terapi relaksasi manajemen stres. Pendamping atau caregiver merupakan individu yang memberikan sebuah perawatan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain yang sakit maupun orang yang tidak mampu merawat dirinya sendiri. Pendamping memegang peranan sangat penting dalam perawatan jangka panjang, karena menjadi pendamping dibutuhkan kesabaran dan fisik yang kuat.
Sebagai seorang pendamping juga memerlukan kebutuhan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya dampak terkait dengan masalah fisik dan masalah psikologis pada pendamping. Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya kebutuhan dan keterampilan pendamping. Di antaranya adalah manajemen stres, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional akibat tanggapan respon yang berlebihan. Manajemen stres membantu pendamping dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan dasar seperti perubahan fisik dan perubahan psikologis. Selain itu, penting untuk memperhatikan nutrisi yang seimbang pada pendamping, keamanan dan kenyamanan sarana yang digunakan, dan peningkatan kapasitas pendamping. Sanitasi diri merupakan perilaku memudayakan hidup bersih guna mencegah seseorang bersentuhan langsung dengan kotoran dan buangan berbahaya lainnya, agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan lansia. Kesehatan lingkungan yaitu kondisi nyata lingkungan keluarga lansia yang dapat menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi lansia dengan dukungan fasilitas yang ramah lansia. Hal ini dimulai dari kebersihan diri pada lansia, kebersihan lingkungan tempat lansia tinggal, dan kebersihan pada lansia yang bedridden atau bergantung pada tempat tidur. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, bahwa kriteria kawasan ramah lanjut usia salah satunya adalah perumahan dan kawasan pemukiman, tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi lanjut usia, yaitu lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, serta sarana dan prasarana yang mendukung lanjut usia, baik di dalam maupun di luar rumah. Di dalam rumah, upayakan pemilihan ruang satu lantai untuk lansia dengan penerangan yang cukup, kamar mandi yang cukup besar dengan lantai yang berstruktur untuk mengurangi risiko terpleset, tempat tidur berpengaman, dan keluarga yang peduli kepada lansia. Untuk lingkungan luar rumah, lokasi tempat tinggal lansia adalah lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi udara, air, dan suara. Lingkungan juga menyediakan ruang terbuka hijau dengan tempat duduk bagi lansia, serta jalan dan trotoar yang aman. Lingkungan juga perlu menyediakan alat bagi lansia yang mendapatkan perawatan jangka panjang seperti tongkat untuk berjalan, walker beroda, dan kursi roda. Selain itu, harus tersedia juga alat bantu dengar untuk lansia yang mengalami gangguan pendengaran, toilet duduk dan pegangan rambat atau handrail di beberapa tempat terutama di kamar mandi.